maksudnya pria ini. Kalau untuk mencari kebahagiaan, cari kebahagiaan di diri sendiri dulu. Baru ketika bertemu orang lain, kamu sudah punya patok kebahagiaan kamu tuh sudah bisa membahagiakan diri sendiri, baru membahagiakan orang lain. Jadi jangan mengharapkan kebahagiaan nanti ke calon suami gitu. Aku bakal dijadiin princess, queen, no. That's such a big mistake kayak gitu. Jadi cinta, hati berperan di situ, tapi otak harus jalan. Nah, yang dimaksud otak harus jalan, balik lagi ke goals of life tadi. Halo Jameder, selamat datang di podcast Inspiratif Talk Janitra Media. Bersama aku lagi, Nabila Maya Faisa. Selama beberapa menit ke depan kita akan sharing banyak hal bersama tokoh, narasumber, orang-orang hebat yang udah didatangkan nih ke podcast kita untuk berbagi bermacam hal, sharing pengalamannya yang luar biasa, dan pastinya semoga menginspirasi teman-teman semua yang sedang menonton podcast ini. Nah, masih dengan topik yang sama, masih dengan tema yang sama, dalam rangka memperingati Hari Kartini, yakni Lampa Marlena. Sosok perempuan tangguh Madura yang penuh keteguhan hati, semangat juangnya tinggi untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Nah, narasumber kita kali ini gak kalah luar biasa. Wah, luar biasa, prestasinya sudah banyak sekali. Jadi, kakak narasumber kita punya background pendidikan yang keren banget. Jadi, S1-nya di Al-Azhar University, jurusan Syariah Islamiyah. S2-nya di Durham University, Inggris, teman-teman, jurusan Ekonomi Islam. Dan mau tahu, semua pendidikan ini S1 dan S2 ditempuh melalui jalur beasiswa fully funded. Keren banget ya. Biar gak berlama-lama lagi, aku langsung panggilkan narasumber kita, Kak Lutfia Monda. Halo Kak. Halo Maya, apa kabar? Apa kabar? Baik banget Kak. Vivi ya panggilannya? Iya, Vivi. Kak Vivi gimana? Apa kabar Kak? Baik sih, puasanya lancar. Maya gimana? Puasa nggak? Alhamdulillah lancar juga. Kak Vivi, penasaran kesibukannya apa sih sekarang? Kalau sekarang, kalau bicara kesibukan ya mungkin sekilas background kali ya, sekilas background sama kayak yang disampaikan Maya tadi. Kalau aku ke S1-nya sebenarnya aku lulusan pondok loh. Wow. Iya, aku lulusan pondok di Al-Amin, di Sumeneb juga di Peranduan. Nah, pasti kayak pada tahu lah ya. Iya, pasti. Terus juga setelah dari lulus pondok, aku ngelanjutin S1 di Kairo, di Mesir. Jangan jurusan Syariah Islamiyah. Kemudian S2 di Durham University. Kalau mungkin yang nggak tahu Durham itu di mana? Di mana Kak? Biasanya kan kalau Inggris itu identik dengan London. Atau kalau cowok-cowok nih pecinta bola, misalkan Manchester. Ada Manchester atau kalau kalian mau tahu Durham itu di mana? Sebelahan sama Newcastle. Nah, kalau Newcastle itu pasti tahu kalau cowok-cowok karena ada Newcastle United. Kalau Durham itu identik dengan Harry Potter. Banyak pasti nih fans Harry Potter. Pas zaman aku kuliah tuh, gimana? Memang lokasi kampusku itu, lokasi kampus, kemudian katedral di daerah Durham itu memang fokus sama lokasi syuting Harry Potter. Memang dari yang Harry Potternya si Harry itu masih kecil itu, kalau ada yang notice itu kayak bisa di search aja nanti di Google, itu memang lokasinya di Durham Katedral. Terus juga ada nih kan kalau yang udah nonton Harry Potter ya, Harry Potter itu kan ada kayak House of School ya, ada Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw, nah gitu-gitu. Nah itu sebenarnya mengadopsi dari universitas-universitas tertua di Inggris. Salah satunya Durham, Oxford, Cambridge, kemudian kalau nggak salah satunya York. Nah di kampusku di Durham itu juga masih ada. Jadi selain aku pilih jurusanku apa, aku juga di-assign nih House of School-nya. Oh iya. Iya, kayak Slytherin, Gryffindor gitu-gitu. Jadi kayak sebulan sekali kita dinner together sama House of School itu bareng sama anak-anak jurusan lain, sama anak-anak dari negara lain. Kita dinner bareng. Dan beberapa bulan sekali kita dinernya itu di katedral. Pakai itu beneran outfit kayak Harry Potter itu. Harry Potter itu
Wah, seru banget tuh. Jadi itu vibes-nya kayak, ya? Vibes-nya itu banget Harry Potter banget. Emang kayak dinnernya itu kan yang panjang kayak Harry Potter gitu. Itu begitu banget, exactly kayak gitu. Wow, ini pasti pecinta Harry Potter di rumah ini kayak, aku mau banget kuliah di Durham juga biar ngerasain vibes-nya. Biar aku tetap keep me motivated untuk kuliah di sana gitu loh. Kayak wow gitu, kayak aku kan belajar bahasa Inggrisnya dari film-film Harry Potter, terus kayak seru banget kalau aku living my dream di sana. Gak nyangka jadi doa ya. Iya. Terus juga di Durham itu kalau ini pasti kayak pada tahu semua sih, Avenger yang Endgame. Itu lokasi syuting untuk Endgame di Avengers di Durham Cathedral. Momen dimana Chris Hemsworth itu Thor ketemu sama ibunya, dia flashback ke tahun sebelumnya waktu ibunya masih hidup, dia yang Thor-nya itu masih ini kan. Oke. Wow, banyak film-film yang udah dibuat di sana ya. Dan yang paling menariknya, salah satu dari temanku itu bisa foto sama Chris Hemsworth karena syutingnya di 2017 meskipun rilisnya tahun 2019. Oke, berarti pas Kak Vivi pas kuliah di situ. Iya, menarik banget. Wah, experience-nya ini ya Kak ya, jadi out of the box gitu, beda banget. Jadi selain Kak Vivi menempuh pendidikan, tapi banyak experience yang nggak dilupain juga nih. Iya, betul. Menarik. Terus kalau kesibukan untuk karir ya, mungkin karir saat ini setelah S2 itu aku magang jadi di UGM, jadi dosen magang di UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian karena aku dapat tawaran lain, aku pindah ke Jakarta di Kementerian Keuangan gitu. Jadi sebenarnya itu kayak komite di bawah presiden, khusus untuk pengembangan ekonomi syariah, tapi administrasinya ikut ke Kementerian Keuangan. Jadi kayak kita di bawah Sri Mulyani. Wow, langsung ya di bawah Ibu Sri Mulyani. Menarik banget, berarti tadi bidangnya pernah sempat kerja di Kementerian Keuangan juga, ya setelah menempuh pendidikan itu ya tadi ya, luar biasa. Nah, Kak Vivi kalau boleh sedikit flashback gitu ya, Kak Vivi seorang perempuan gitu ya, Madura. Dan menurut Maya pribadi tuh nggak semua orang punya pemikiran yang sama, pengen kuliah lah keluar gitu. Udahlah ngapain jauh-jauh kuliah mungkin di daerah masing-masing atau mungkin di Indonesia pun banyak kampus yang bagus gitu ya. Nah, ada nggak sih, penasaran nih Kak, stereotip gitu ya dari mungkin keluarga, lingkungan Kak Vivi sebelum Kak Vivi menempuh pendidikan ke sana, ada nggak sih pandangan-pandangan kayak udahlah Vivi kuliahnya nggak usah jauh-jauh? Itu udah pasti. Wah, nggak terkecualikan. Bahkan ibuku sendiri tuh kayak punya stereotip kayak gitu loh, bahwa lulus S1, mungkin S1 udah aman ya, maksudnya kayak semua berhak untuk S1. Nah, waktu aku mau mengajukan aku mau S2 nih Bu, no. Gimana? Oh, langsung no? Enggak, ngapain kamu S2 gitu. Karena kan kayak ngapain toh kamu perempuan, karena kan nanti perempuan ikut suaminya. Pandangan itu tuh. Iya, karena terus juga ngapain, terus kayak nggak usah kerja lah gitu. Ngapain kan nanti dibayarin suaminya. Itu dari ibuku sendiri loh. Bener, orang terdekat juga ya, keluarga ibu. Nah, tapi aku punya alien dalam tanda kutip. Apa nih alien ini nih? Bapakku. Bapakku itu kenapa aku bilang alien, karena dari keluarga bapakku ataupun keluarga ibuku nggak ada yang high educated, nggak ada sama sekali. Bapakku lulusan SMA, ibuku lulusan SMP, dan dari atas sampai ke bawah juga masih nggak ada sih sekarang. Maksudnya kayak kenapa aku bilang bapakku tuh memang pemikirannya tuh beda banget. Jadi kayak aku yang sekarang itu mungkin produk yang dibuat sama bapakku, made from bapakku kan. Jadi mungkin bapakku punya cita-cita besar. Satu, untuk yang background Al-Azhar itu kemauan bapakku. Oh, Masya Allah. Karena kalau untuk aku sendiri, aku backgroundnya lebih ke matematika, IPA. Waktu aku pondok itu aku juaranya di situ. Jadi kayak aku dikirim-kirim sama pondok untuk kompetisi matematika, kompetisi IPA, itu di situ. Berarti ke akademik lah. Iya, lebih ke science. Lebih ke science. Tapi ketika aku kelas akhir di pondok itu sama bapakku bilang kalau aku mau ke Mesir.
itu kayak dua dunia yang berbeda dong, dua jalur antara matematika sama kayak Nahusarov what's this. Iya, oke. Ya udahlah, maksudnya masih kecil, aku turutin meskipun kayak banyak berontaknya, tapi ternyata aku sadar otakku mampu nih. Gitu waktu Berkat S1. doanya bapak ibu juga ya salah satunya. Nah, kalau di S1 aku nggak yang terlalu ada perjuangan banget karena itu kayak sesuai kemauan bapakku. Ya udahlah, mungkin kayak keberhasilannya banyak disokong doa orang tua. Tapi untuk yang S2 ini itu bener-bener my will. Bener-bener kayak aku mau ini loh, karena kan aku udah mulai dewasa, udah mulai tahu what I'm going to do in my life, what I want in my life gitu. Terus kayak aku mau apa nih? Karena kenapa sih aku sampai sejauh ini sebenarnya? Karena nature dari aku what I'm thinking, my nature, aku selalu want to be different. Aku pengen ketika aku lulus Kairo, aku nggak mau jadi guru ngaji. Oke. Ini mungkin kayak agak inilah ya, tapi kayak ini choice of life lah ya. Tapi aku nggak mau kayak cuma jadi guru madrasah ataupun jadi inilah, aku nggak mau gitu. I want to be something different. Apa sih aku pengen jadi karir woman, kayak aku pengen kerja di kantoran nih. Nah itu cita-citanya. Terus pas aku pulang dari Kairo ternyata aku menemukan hal lain. Apa tuh? Waktu itu aku ada S2 nih, pengen S2. Awalnya aku mau S2 di dalam negeri aja sih. Tapi waktu itu LPDP, karena aku kan lulus LPDP ya, beasiswa LPDP tuh nggak se-booming sekarang. Dulu tuh nggak banyak yang tahu, Mai. Jadi zamanku tuh kayak aku bener-bener kayak cari udah ya Google aja, nggak ada yang tahu, mau tanya ke siapa sih, ada seminar-seminar apa, nggak ada di tahun. Gak sebanyak sekarang ya. Sekarang kan banyak banget nggak ada dulu kayak mau kemana, mau tanya kemana, ya udah cari di Google aja. Atau cari sendiri gitu ya, kepo sendiri. Cari sendiri, kayak kita harus jawab apa, ya udahlah improvisasi sendiri gitu. Nah, that's the thing that kayak aku the reason for me I want to be different. Again, aku mau lulus S2 yang luar negeri. Kedengeranlah ke kuping bapakku. Gimana tuh kata bapak? Setuju banget. Of course. Kayak bapakku dikasih ide-ide begitu. Ngotot lah bapakku. Ya udah, pokoknya kamu harus S2 di luar negeri gitu. Awalnya kayak aku waktu bilang ke ibu, enggak, jauh lagi. Tetap masih dengan prinsipnya ya ibu ya, jangan sejauh-jauh kamu gitu. Gak nikah gitu, ini itu kan lumrahnya itu kan lulus S1 nikah, lu udah nikah aja ini. Ya nikah mau nikah sama siapa ya kan? Bukan sesuatu yang harus bisa dilaksanakan sendiri. Nggak instan ya. Terus akhirnya lama sih aku ini ibuku kayak ngerayu ibuku kayak bertahap gitu, enggak yang literally one approach langsung bisa sukses, enggak. Jadi kayak aku bilang ke ibuku, akhirnya aku menemukan bahwa ada nih Bu S2 yang 1 tahun. Boleh nggak? Di mana? Di Inggris. Inggris itu di mananya Cangkarman, kalau yang tahu Cangkarman. Ibuku tuh selalu bilang Cangkarman. Di belahan bumi di mana ini ya? Cangkarman ya tadi. Iya, bilangnya kayak Cangkarman itu ada di Bluetooth, kalau pada yang tahu. Ada lah di sana, lebih jauh mana dari Mesir, lebih jauh lagi, kataku gitu. Boleh nggak? Tapi cuma 1 tahun. Lama tuh jawabnya, nggak lama. Setelah berhari-hari akhirnya mungkin bapakku juga ini kali persuade ibuku atau gimana, ya udah akhirnya bolehlah kalau cuma 1 tahun gitu. Oke, berarti panjang ya prosesnya ya? Iya, panjang banget, kayak lika-likunya. Something instan kalau untuk sesuatu yang besar itu. Iya, tapi Kak Vivi tetap ya struggle maksudnya di situ. Aku keinginannya ini, kadang ada yang aduh orang tua aku udah gak ngizinin nih, udah berarti ini takdirku seperti ini gitu. Tapi Kak Vivi tetap struggle pelan-pelan, dekatin ibu terutama, bilang ini 1 tahun kok, 1 tahun gitu ya, biar maksudnya gak mikirnya berapa tahun gitu ya. Sampai akhirnya mau. Belum sampai di situ. Belum. Oke, mau ya itu. Mau ya. Terus kan udah ya. Nah, ada faktor lain, tetangga. Kenapa ini si tetangga? Tetangga dan lingkungan itu jadi bilang,
anak kamu tuh perempuan, ngapain di sekolah yang jauh-jauh, ngapain di ini jauh-jauh, kemarin kan udah masuk ke Mesir, udah cocok di situ aja, udah ini suruh ngajar di SDIT Sumenep sini aja, atau ini segala macam. Itu yang di situ. Nanti kalau anak kamu anak kamu ini gimana ini, apalagi Inggris nanti ini liberal. Ada yang bilang liberal itu kayak lulusan pondok gitu mau ke sana gitu ya. Hati-hati gitu. Oke. Berarti ada juga nih omongan-omongan dari tetangga pada saat yang mungkin secara gak langsung mempengaruhi juga hati ibunya jadi bimbang lagi gitu ya. Even after say yes, ya, setelah itu kayak nanti kamu gimana, ininya gimana, itu kayak perjalanan panjang itu untuk meyakinkan, belum untuk meraih beasiswanya gitu. Pada akhirnya apa Kak? Satu hal gitu yang kayak oke, Ibu ridho, silakan Vivi pergi. Itu apa Kak? Hal apa? Karena 1 tahun. 1 tahunnya itu ya berarti ya? 1 tahun itu. Iya. Oke, berarti itu hal terbesar yang membuat Ibu insya Allah gitu ya berangkat. Iya. Oke, menarik. Nah, bahas tadi ceritanya luar biasa ya Kak ya, prosesnya panjang. Menurut Kak Vivi tuh privilege apa sih yang Kak Vivi punya gitu, yang Kak Vivi miliki? Dan ini tuh bisa aku pegang untuk aku kuliah ke luar negeri yang mungkin pada saat itu tidak dimiliki mungkin oleh teman-teman Kak Vivi yang lain gitu, yang mindsetnya berbeda. Itu apa Kak privilege yang Kak Vivi ini aku punya nih? Satu, my alien. Yang tadi diceritain ya. Iya, karena bapakku tuh kayak buat aku kayak sosok yang luar biasa. Pola pikirnya sih kayak the brain, the way he thinks itu kayak beda dari yang lainnya. Even dari keluarganya bapakku sendiri tuh nggak ada yang punya pemikiran kayak gitu untuk menyekolahin anaknya jauh-jauh, untuk nggak usah nyekolahin, untuk berpikir bahwa pendidikan itu penting, nggak ada. Di sepupu-sepupuku yang dari bapakku nggak ada, sepupu-sepupuku yang dari ibuku juga nggak ada. Jadi kayak ketika bapakku punya cita-cita apalah, andai-andai, terus lah ada potensi di anaknya, jadi kayak terus-terusan di ini. Nah, jadi aku berlindung di bawah naungan bapakku. Jadi kayak the way he's thinking, I admire him a lot gitu. Terus yang kedua, nggak cukup di situ, kedua itu kayak mental sih. Nah, karena dalam perjalanan aku untuk lebih ke S2 ya mungkin ya, lebih ke waktu aku mau ke Inggris itu nggak serta-merta kayak aku ini langsung lulus, enggak. Yang pertama itu aku gagal di LPDP itu 1 kali gagal karena emang kayak ini sih bahasa Inggrisnya waktu itu kurang. Sempat pernah ikut coba tapi gagal dan coba lagi berarti. Terus habis gitu aku coba lagi lulus ya, tapi aku lulusnya di dalam negeri. Karena waktu itu memang aku planningnya ya udahlah di dalam negeri, kan nggak boleh awalnya sama Jadi ya udahlah daripada nggak kuliah kan, ya udahlah aku di dalam negeri aja. Tapi along the way bapakku ngotot, ya udah kalau bisa ke luar negeri, kenapa enggak gitu ya? Aja. Pilih aja gitu. Karena di LPDP tahun 2015 waktu itu masih dibolehin perpindahan dari dalam negeri ke luar negeri gitu. Nah, dan juga dramanya di situ. Aduh, ada apa lagi nih? Nah, perjuanganku tuh di situ karena aku dari dalam negeri ke luar negeri. Awalnya masih boleh-boleh aja. Yang pertama itu kayak mungkin IELTS aku 3 kali gagal. 1 kali tes IELTS saja berapa ya? Kalau sekarang 4 jutaan kayak 3 sekian. Kalau dulu aku 3.200.000 kayaknya ya. Aku lupa deh 1 kali. Belum kursusnya. Berarti banyak sekali udah. Kenapa aku bilang struggle? Kayak aku nggak tahu sama sekali bahasa Inggris. Berarti dari nol banget nih. Karena aku nggak suka bahasa Inggris, apalagi grammarnya. Aduh, pusing banget itu. Aku nggak pernah kayak kepikiran bahwa I will learn everything in English. Kayak aku nggak pernah kepikiran dan nggak pernah kayak minat. Susah aja lah, ya udahlah. Ini aja. Tapi kayak ketika aku sadar aku maunya ini, ya udah aku belajar dari nol banget tuh, terus gitu kan. Itu yang makanya aku mungkin gagal berkali-kali di IELTS, terus juga. Nah, setelah di IELTS udah dapat nih, udah habis gitu aku udah dapat LOE dari Dar memang, tapi udah dapat LOE juga. Tapi kondisional, kondisional because of English ya. Ketika English yang udah dapat,
udah. Tapi waktu itu ada masalah lagi dari kampusnya, bahwa kampusnya itu tidak mendapatkan letter of guarantee dari beasiswaku. Jadi kayak dipermasalahin bahwa segala macam. Aku terancam tidak lulus di Darem. Akhirnya aku minta bantuan minta bantuan agent, education agent itu. Terus habis gitu bisa lah, udah lulus. Nah, ada masalah lagi. Di LPDP-nya ketika pindah dari DN ke LN, udah aku serahin ya. Besokannya langsung tidak diterima. Kenapa tuh? Karena ada peraturan baru bahwa award di dalam negeri tidak boleh pindah ke luar negeri setelah aku mengajukan itu. Tiba-tiba banget ada peraturan itu. Baru banget. Aduh, gimana kayak, itu perasaannya? Akhirnya aku ke Jakarta tuh, ke kantor LPDP. Aku nemuin itu ibu bagian evaluasi gitu loh, nggak mau ditemuin. Terus dari mereka statementnya bahwa ya udah itu keputusan mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Iya. Nah di situ kayak letak aku kayak antara hidup nggak hidup, titik terendah lah ya, mati juga nggak mati. Yang aku juga nggak tahu mau berdoa apa lagi nih sama Tuhan nih. Apakah ini jalannya gitu ya, udah mikir gitu ya. Akhirnya aku cuma doaku, ya Allah semoga aku nggak berpikiran untuk bunuh diri aja. Sempat di titik itu ya, Kak? Iya, karena aku udah jadi aku sampai bukan kabur Semarang sih. Aku ke tempat dari Jakarta itu aku ke Semarang, ke tempat temanku stay di sana karena bapakku di rumah udah kayak ikut kepikiran juga. Bukan. Bapakku itu orangnya wataknya tuh keras, jadi sekali gagal itu udah marah-marah minta ampun segala macam. Efeknya tuh kok semua orang, bapakku marah-marah, ke ibu juga marah-marah. Akhirnya ibuku bilang kamu jangan pulang dulu deh, jangan pulang, meskipun itu aku inget banget itu Lebaran Idul Adha. Wah, Lebaran nggak pulang? Nggak boleh pulang sama ibuku, biar ibu aja yang ngadepin bapakmu di biar sini. Tenang dulu bapak ya. Nggak tahu sih tenangnya kapan, karena kan itu ya udah literally gagal kan waktu itu. Itu udah kayak aku mau ngapain nih, udah kayak linglung kayak udah nggak tahu nih, nggak jelas nih mau kemana. Akhirnya ya udahlah, aku cari kerja apalah gitu kali ya untuk menghidupi sehari-hariku, karena udah orang tua aku udah mau lepas tangan ya, karena gagal itu. Bapakku udah kayak emosi banget, nggak terima kegagalan ini gitu. Akhirnya ya udah beberapa tiba-tiba bangkitnya gimana nih ya. Aku ya udah nggak literal yang namanya bangkit sih, Mai, kayak lebih ke ya udah pasrah jalanin hidup, kayak maksudnya ya udah yang penting bernafas nggak bunuh diri gitu. Terus tiba-tiba kayak sebulan kemudian atau gimana, enggak, tapi aku nggak mau menyerah waktu itu. Aku mau ke kantor LPDP lagi gitu loh, kayak coba lagi. Coba lagi. Tetap kalau memang statementnya mereka sama ya udahlah, aku cari kerja di Jakarta. Udah oke. Ya udah ke kantor LPDP, statementnya sama, aku ya udah apply kerja lah. Aku ingat banget hari Jumat waktu itu, sebelum masih kayak baca-baca sholawat gitu sebelum azan mau Jumatan, orang-orang mau Jumatan, aku dapat email bahwa pengajuan perpindahan universitasku diterima. Tiba-tiba aja, nggak tahu kenapa, maksudnya kayak apa nih, kayak scam apa gimana nih, tapi beneran nih dari ini. Itu kayak asli langsung, gitu ya, sumbernya ini aku terpercaya. lagi di rumah temanku langsung kayak nangis sujud syukur. Terus ibu temanku, kenapa Vivi gitu, kayak lulus nih Mi, ini Vivi nih Mi, gimana ini, kayak akhirnya ini karena temanku yang bareng sama aku itu dia juga mau perpindahan dari DN ke LN, tapi enggak lah, aku menyerah duluan gitu, kamu aja yang berjuang sampai akhir. Nah akhirnya ya udah, tapi itu udah aku udah telat sebenarnya untuk berangkat, jadi aku langsung ngurus visa yang pakai Super Express segala macam. Aku nyampe ke sana udah telat, tapi ya gitu tetap nyampe lah, tetap nyampe ya. Wah, panjang banget ya Kak Vivi ya. Panjang banget kalau flashback tentang kayak gitu. Kayak salah satu highlight di kehidupan yang tapi jadinya kayak puas banget bahwa aku adalah manusia, karena kan aku punya apa ya, punya I believe that I want to be different.
Yang tadi aku ya. nggak mau beda dari yang lain. Aku nggak mau sama kayak yang lain ya. Jadi aku puas banget nih menerima semua torture ini, semua kegagalan ini, tapi aku puas menjalankan kehidupan ini. Jadi kehidupanku nggak monoton hanya bernafas, makan, tapi ada sesuatu yang aku perjuangkan. Iya. Itu yang mahal Kak Vivi, prosesnya. Iya. Prosesnya itu ya yang mungkin secara gak langsung membentuk Kak Vivi juga punya mindset yang seperti ini, yang luar biasa. Wah, keren banget Kak Vivi ceritanya ya. Panjang banget tadi. Tapi Maya sempat penasaran Kak Vivi. Kalau Kak Vivi boleh jelasin juga kenapa Inggris? Karena 1 tahun. Karena 1 tahun itu ya? Kalau negara lain? Jadi sebenarnya ada beberapa faktor alasannya. Yang pertama itu aku awalnya propose Jerman. Oh, sempat propose Jerman juga. Iya, propose Jerman. Jerman tuh 2 tahun jauh kata ibuku ya. Namanya ibuku juga nggak tahu kemana-mana lah ya. Nggak lama, nggak usah kuliah ini. Oke. Terus juga aku nyari yang linear sama jurusanku. Karena kan aku syariah ya. Iya. Ketika kamu kuliah di Middle East terus pindah ke Eropa, wow, that's different world. Iya. Jadi kayak aku harus nyari jurusan yang kira-kiranya cocok nih. Sama inianku. Kebetulan memang aku beberapa waktu S1 tuh memang kayak sering kajian-kajian tentang ekonomi Islam, ikut-ikut kayak grup kajian gitu di sana. Ada nih Islamic Finance nih di UK, memang lagi kayak booming, mereka concern about Islamic Finance. Jadi bukan hanya kampus itu, jadi di negaranya sendiri ada bank Islam. Wow, menarik ya. Gitu. Terus mereka itu ketika kita mau apply bank gitu, kamu mau ininya secara syariah atau ini sama kayak inilah seperti bank-bank pada umumnya di sini ya. Oke. Berarti itu alasan kenapa memilih Inggris ya, karena tadi kebetulan linear juga nih, ada jurusan yang mau ditempuh dan 1 tahun tadi poinnya yang juga menguatkan ibu sampai insya Allah ridho nih. Iya, meskipun sebenarnya tujuanku bukan di ekonomi Islamnya, tapi lebih ke Inggrisnya, lebih ke want to be different. Iya, itu ya. Karena kan kalau biasanya lulusan Mesir tuh kalau ya udahlah, paling kalaupun S2 kayak di Malaysia, Maroko, Yaman itu. Ataupun kayak di UIN di Indonesia ya pilihannya. Aku nggak mau ya, pengen sesuatu yang berbeda itu tadi. Iya, itu. That's the point. Oke, Kak Vivi kan lulusan pondok pesantren, berhijab, ke negara orang yang minoritas Muslim. Gimana Kak Vivi? Ketika di sana ada nggak sih kayak pandangan-pandangan mungkin, wah ada perempuan berhijab nih, mau kuliah, menempuh pendidikan gitu. Apa sih yang ada di mindset mereka mungkin ketika Kak Vivi udah setelah dari sana gitu ya, apa yang Kak Vivi tangkap gitu? Kalau waktu di Inggris karena mereka good people, maksudnya di daerahku ya, bukan di kota besar. Tinggi. Bukan di kota besar. Kalau London karena kota besar sama kayak kota Jakarta, mereka inilah metropolitan gitu ya. Tapi kalau di daerahku itu aman-aman aja. Di Durham. Karena di Durham itu ada beberapa yang bilang bahwa itu pension country, bukan pension country, pension city. Kota-kotanya orang pensiun. Jadi banyak banget orang tua yang tinggal di sana gitu, menikmati masa pensiun di sana. Tuanya. Karena kotanya bener-bener aman, damai, kayak wow, it's a good city to die. Buat slow living gitu, enak gitu ya. Tapi fasilitas ada, internet lancar. Oke. Gitu. Terus kayak transportasi lengkap gitu. Maksudnya kita butuh apapun ada di sana. Tapi kalau bicara kayak rasisme ataupun kayak bicara minoritas, satu kalau untuk di kampusku, aku sholat itu di bawah tangga. Tapi kayak nggak masalah. It's okay gitu ya. Nggak masalah, yang penting disediain sholat. Terus juga tapi karena kita ada jurusan Islamic Finance, kita kayak ada bangunan sendiri Durham Islamic Center. Oh, ada Islamic Centernya. Iya, maksudnya kayak khusus untuk anak-anak Islamic Finance. Karena kan di bawahnya business school ininya. Gitu. Jadi kayak khusus. Jadi kalau kita bukan skripsian, disertasi. Kalau di UK itu kebalik.
Jadi bukan tesis. Kalau di negara-negara lain ketika S2 itu tesis, S3 itu disertasi, tapi kalau di Inggris itu kebalik. Kalau S2 itu disertasi, ketiga baru tesis. Oh, oke. Beda sama kita istilahnya di sini ya. Oke. Nah, terus aku pernah sih dapat kayak semacam rasisme waktu aku Gimana ke tuh, Kak? Edinburgh. Oh. Edinburgh tulisannya Edinburgh. Edinburgh. Nah. Oke, bacanya Edinburgh. Edinburgh gitu. Edinburgh. Nah, waktu ke Edinburgh itu aku sendirian karena memang keinginanku I love traveling alone. Jadi aku pengen kemana-mana sendiri gitu kan. Nah, aku ke sana sendirian, terus kayak ya udahlah duduk-duduk jalan-jalan. Aku dilempar air sama anak-anak tuh, ada anak-anak remaja umuran SMP, SMA kayaknya, gede-gede sih. Aku dilempar air gitu kan. Kenapa, Kak? Karena aku pakai kerudung. Wow. Oke. Gitu. Tapi ada yang namanya bad people, ada namanya good people. Nah, ada bapak-bapak tuh, are you okay? You're fine with that. Padahal dimarahin sih ya anak kecil itu gitu kan. Don't do that. Even she's wearing a scarf. Dia bilangnya scarf gitu. Karena memang masih ada rasisme di sana gitu. Kayak kalau di Inggris tuh nggak terlalu kental ya. Cuma ketika ke Perancis, waktu di Perancis itu mereka rulesnya, regulasinya kita tidak boleh memakai sesuatu simbol keagamaan. Tidak boleh? Tidak sama boleh sekali? sama sekali. Oh. Memang udah aturan iniannya. Oke. Aturan negaranya gitu. Even if you're Christian gitu kan, nggak boleh pakai salib. Kalung Oh. salib apa segala macam itu nggak boleh. Tidak boleh membawa atribut, simbol keagamaan apapun. Nggak boleh karena kayak harus kayak general, nggak boleh kayak ditunjukin gitu loh. Kayak Buddha nggak boleh apapun itulah. Nah, kalau di Paris karena itu kota besar, udah macem-macem ya orang-orang negara manapun. Tapi ketika ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pinggiran di Prancis, nah waktu itu aku sama temanku ada yang dia kuliah di Paris gitu kan. Nah, kita ke daerah-daerah terpencil yang di Prancis. Nah, itu gimana? Nah, dan kita bukan kemalaman sih waktu itu ketemu sama orang. Kenapa kamu pakai hijab? Kan kamu tahu peraturan Prancis nggak boleh menonjolkan simbol keagamaan di sini katanya. Ah, itu gimana, Kak? Oh enggak, ini cuma style aja. Maksudnya kita biar nggak usah ribut. Iya, biar gak panjang lebar jelasinnya juga. Kita style aja, lagian aku cuma 1 hari doang kok tinggal di kota ini. Enggak yang lama banget gitu, enggak tinggal di sini. Tomorrow I will leave this city. So there will be no problem. Jadi ya udahlah, nggak usah dipanjangin gitu. Oke, mereka dengan alasan itu juga oke. Iya, Tanya lagi. Iya, mereka kadang ada yang usil sih orang-orang sana tuh, maksudnya kayak tetap tapi kita ya udahlah biar nggak usah dipanjangin, udah kita pergi aja gitu. Oke, menarik ya. Berarti ada ya, Kak, ya rasisme. Tapi ya tadi kayak Kak Vivi bilang ada good people, ada bad people gitu ya. Ya sama lah gitu ya. Ada yang ya masih kental banget kayak gak boleh gitu, tapi ada juga yang kayak no gitu ya. Iya, masih mereka mengedepankan kemanusiaan lebih ini. Ya udah, mereka the same human as you. Jadi kayak ya udah yang beda ininya aja. Jadi kayak being kind to them gitu. Oke. Nah, tapi banyak gak sih Kak Vivi, maksudnya yang seperti Kak Vivi gitu, ketika Kak Vivi kuliah yang menggunakan hijab juga atau sedikit sekali? Kalau bisa dihitung jari? Karena aku Islamic Finance, kayak ada yang dari Indonesia, ada yang nggak pakai hijab, ada yang pakai hijab, karena mereka kayak yang dari negara luar itu mereka menganggap bahwa Islamic Finance it's a theory of business, a theory of banking. Jadi mereka pelajarin itu. Even ada beberapa yang Kristen malah di ini kok. Ada beberapa yang liberal. Maksudnya kayak what's your ketika kita tanya what's your God gitu. Nggak, later gitu dia jawabnya. Jadi kayak mereka ngambil jurusan ini karena it's a perspektif buat bisnis aja, buat banking aja gitu, buat karir gitu. Ada juga yang nggak pakai kerudung gitu. Ada juga. Nah, ini Kak Vivi, sorry banget gitu. Teman-teman Kak Vivi mungkin ada yang nggak berkerudung. Ada nggak sih Kak sempat kayak, udahlah kayaknya
biar menyamakan teman-teman gitu. Aku enggak juga nih gitu. Ada nggak sih Kak sempet kepikiran seperti itu nggak kerudung gitu? Oh, maksudnya aku yeah. aku sempat kepikiran nggak sih gitu? Iya, yeah. Atau enggak, aku harus mempertahankan banget nih my hijab. In some cases aku menemukan kalau temen kayaknya aku nggak ada kayak ya, maksudnya kayak yang ketika dia keluar terus dia buka hijab, aku nggak, kayaknya aku nggak punya deh temen kayak gitu. Tapi kayak pasti mungkin nemuin lah ya, yang awalnya dia pakai hijab, kemudian ketika dia kuliah di luar negeri, apalagi European country, England, karena kan di sana bebas banget. Scarf not important, hijab is not important, karena ya siapa sih yang mau peduliin kamu gitu, ya udahlah ini aja. In some cases aku menemukan beberapa, bahkan untuk alumni salah satu instansi pendidikan yang aku jalanin, bahwa ketika dia keluar negeri dia lepas hijab, yang awalnya mereka berhijab dari waktu kecil ataupun dari sekolah, terus mungkin menemukan dunianya yang baru di luar negeri, terus mereka lepas hijab. Itu aku nggak mengerti ya alasan mereka kenapa, tapi buat aku kayak I never do that. Aku nggak pernah sampai kepikiran. Satu, karena nanti bisa dicoret nih dari kakak. Satu itu. Ingat bapak lagi sama ibu ya. Iya. Tapi yang aku analyze kenapa pada ini sih kayak pengen lepas hijab, mungkin salah satu alasannya setelah aku analisa mereka dalam tahap pencarian diri, dalam tahap eksplorasi, menemukan something different, something exciting in a European country atau di England, kayak wow kayaknya bagus nih pakai style ini gini. Nah mungkin itu alasan mereka. Tapi for me, I love my style. Kerudungku nggak pernah berubah gini aja. Terus nggak yang gede, nggak yang tiba-tiba kecil, maksudnya segini aja kerudungku. Jadi kayak aku nyaman dengan kayak gini, nggak pernah mencoba ini. Nah tapi ada kepikiran untuk trying something new. Pasti ada momen dimana ketika manusia itu mau explore something, mau trying something new. Yang tadi itu aku alihkan eksplorasi itu bukan ke hijab, tapi ke mungkin pendidikan, ke karir, ke something different. Nah, yang aku lakukan adalah traveling. I want to explore many countries. Nah, jadi kayak aku mau explore, yang pengen aku cobain adalah aku traveling alone. Solo traveler ya. Ke negara lain, bukan kayak cuma di ini. Karena kan kayak dulu masih kayak tabu banget cewek jalan sendirian, kayak dibilang kabur apa gitu. Aku selalu dicurigain kalau aku jalan sendirian. Kamu sama siapa sih? Enggak, aku sendirian. Bahkan ini ada momen yang paling memorable banget buat aku. Karena di tahun 2016 I suffered a lot. 2015-2016 tuh perjuanganku udah kayak capek banget kayaknya untuk seorang Lutfia Monda ini. Kayak ya Allah kasihan banget sih kamu. Aku bilang ke diriku sendiri, ya Allah kasihan banget sih, kayak too many tortures, too many kayak a lot gitu, kayak kamu kasihan banget sih. Jadi aku reward myself. Waktu ulang tahunku itu aku ke Belgia sendirian, merayakan ulang tahunku dengan diriku sendiri, benar-benar sendirian. Nah itu kayak yang lain tuh nanya kamu ngapain, aku nggak mau merayakan sama siapapun. Aku mau merayakan sama diriku sendiri aja. Jadi kayak me time lah. Iya, kalau istilah sekarang me time. Tapi kayak kalau dulu tuh aku alasannya aku nggak mau sama siapapun, aku mau sendiri aja. Ya udah kayak jalan-jalan sendiri, makan sendiri. Kayak ini beli Belgian kan identik sama coklat, aku makan coklat sendiri, explore naik ini kereta sendiri. Nah abis gitu baru setelah itu aku ketemu temanku di Perancis untuk explore ke negara-negara Eropa yang lain. Nah itu aku bahasanya pelampiasan untuk eksplorasinya aku di situ, ke kota-kota yang lain. Jadi aku nggak yang merubah style itu gitu. Nah mungkin bisa jadi alasan ketika kita
pengen nyoba deh nggak pakai hijab, kayaknya aku cantik deh gitu. Mungkin bisa dialihkan, dilampiaskan ke hal lain yang lebih positif. Nah, mungkin traveling mungkin ngabisin duit kali ya, tapi kan ada sisi positifnya juga daripada kayak kita dicoret dari kakak kan melepas hijab ya gitu. Iya, tetap pada prinsipnya enggak, aku muslimah gitu. Ini kalau aku pakai alasan keagamaan mungkin terlalu klasik kali ya. Jadi kayak agak susah mungkin kayak approach-nya kalau harus kuat iman. Nggak bisa iman. Aku bukan pendawa atau segala macam, tapi aku lebih kayak motivasi untuk sesama perempuan tuh kayak gimana sih. Jadi kayak kita ininya pelampiasannya tuh kalau kita mau ekspor sesuatu yang baru ke apa sih gitu loh. Bisa ke traveling, satu bisa mencoba hal-hal yang baru, misalkan kayak apa ya, kayak kursus-kursus keterampilan yang nambah lain, skill, nambah ilmu, atau belajar Inggris sih, karena belajar Inggris itu udah susah banget, challenging banget dan banyak step-stepnya gitu. Iya, menarik ya teman-teman ya. Jadi belajar bahasa baru, bahasa baru, kuasai hal-hal yang pengen teman. Mungkin terkadang ada mindset gitu seperti itu, tapi alihkan ke hal-hal positif yang teman-teman suka gitu ya, passionnya apa. Itu tadi tipsnya dari Kak Vivi ya. Gitu. Oke, Kak Vivi berarti setelah pulang Kak Vivi menikah. Ya, langsung setelah pulang nggak langsung. Oh tidak, Kak Vivi tidak semulus itu. Iya, oke, berarti harapannya begitu. Harapannya orang tua seperti itu setelah pulang tapi ya. Harusnya ya, maksudnya harusnya kayak udah S2 lu mau ngapain lagi nih? Nikah lah gitu. Oke. Tidak semulus itu kehidupan. Iya. Berarti setelah kuliah apa Kak? Apa aktivitasnya setelah setelah kuliah abis gitu kan ke UGM. Ke UGM. Aku magang di sana, terus karena ada tawaran yang lebih baik aku ke Jakarta. Gitu. Terus nggak dapet jodoh aku, maksudnya kayak kalau bicara tentang jodoh itu susah. Terus kayak kalau ditanya, pastinya karena aku orang Madura ya, kapan nikah, kapan ini. Pertanyaan itu ya, kayak lebaran biasanya nih. Bahkan aku pernah sampai nggak mau pulang ke lebaran gara-gara malas ditanyain. Ada salah satu saudara ibuku, saudara jauh. Kalau lebaran kan aku pas disuruh ke sana ya. Aku malas banget, nggak mau aku ke sana karena pasti ditanyain kamu kapan nikah, kamu kapan, mana tunangannya nih, segala macam bla bla bla. Menghindari lah lebih baik. Menghindari lebih baik. Jadi kalau nanya ke aku tentang jodoh aku, maksudnya low di situ. Oke, nah sampai pada akhirnya gitu ya, Kak Vivi menemukan, karena kita tahu Kak Vivi sudah menikah, tambatan hatinya gitu ya. Kalau di pandangan Kak Vivi, jodoh gitu ya, cinta versus karir gitu ya, masa depan, pendidikan, itu gimana tuh Kak, pandangan Kak Vivi terkait dua hal ini? Menurut aku tuh jodoh, karena aku selalu mengedepankan logis ya. Bahkan ketika aku menentukan apakah dia jodohku apa enggak, mungkin ini bisa jadi kayak salah satu pertimbangan, karena kan kayak kalau ini masih ini ya, kayak kebanyakan perempuan ya, ini termasuk aku ya, ketika jatuh cinta kan kita bucin ya rata-rata ya, maksudnya kayak perempuan itu kan kayak terlalu mencintai, ini berdasarkan pengalaman juga ya, jangan ketika menentukan jodoh, please jangan terlalu mencintai, libatkan logika di situ. Karena waktu aku memilih jodohku, aku negosiasi dulu sama dia. Aku nggak ketika dia propose dia datang, no, I mean like aku nggak punya perasaan nih sama kamu, mungkin ada secuil-secuil, but I have a lot of negotiations. Jadi aku negosiasi nih dia awalnya, kamu ini kerja gimana, kamu nanti kerjanya di mana, nanti keluarga kamu gimana, ini gimana. Banyak yang dibahas nih, banyak banget. Banyak banget itu. Beberapa hari aku sampein ke dia, nanti kalau kamu kayak gini gimana, nanti kayak gini gimana, nanti kalau kamu ini gimana. Jadi kayak ke depan nanti anak gimana, nanti anak gimana. Terus aku misalkan punya cita-cita kayak gini di depan. Nah ini yang paling penting mungkin Maya ya, kayak kalaupun kita nikah gitu ya, harus tetap punya kayak goals of life kali ya. Terus juga kalau bisa sebelum nikah ya, selesaikan semua urusan kamu, urusan pribadi
sebelum menikah, selesaikan semuanya gitu loh. Oke. Jadi kayak ketika kamu menikah, kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Contoh yang nyata, misal aku nih pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen paling terdekat mungkin Malaysia lah ya. Nanti kali ya aku minta ke suami kalau udah punya nikah ya, karena sekarang aku nggak bisa minta ke orang tuaku. Don't do that. Kalau kamu pengen ke luar negeri, pengen jalan-jalan ke luar negeri, do it by yourself. Perjuangan itu entah kamu nabung ataupun kerja ataupun gimana, maksudnya ya udah. Perjuangan itu sebelum kamu menikah. Kalau bisa selesain apa keinginan-keinginan kamu, mimpi-mimpi, kayak kamu mau beli apa, mau kemana, mau ngapain, itu selesain dulu sebelum nikah. Nah, karena kalau udah menikah itu nanti beda udah prioritas urusan. lagi. Kenapa aku bilang kayak gini, selesaikan semuanya sebelum kamu menikah? Karena nanti akan ada efeknya ke keluarga, minimal ke keluarga kecil, mungkin ke anak. Jadi kayak ada banyak hal yang belum terselesaikan, nanti dilampiaskan ke anak ataupun ke suami gitu. Nah, itu yang aku maksud. Selesaikan semuanya, maksudnya selesaikan. Ya, selesai dengan diri kita sendiri dulu, baru memutuskan ini ya, apa hidup bersama seseorang Maksudnya, pria ini. Kalau untuk mencari kebahagiaan, cari kebahagiaan di diri sendiri dulu. Baru ketika bertemu orang lain, kamu sudah punya patok kebahagiaan kamu tuh sudah bisa membahagiakan diri sendiri, baru membahagiakan orang lain. Jadi jangan mengharapkan kebahagiaan nanti ke calon suami gitu. Aku bakal dijadiin princess, queen, no. That's such a big mistake kayak gitu tuh. Oke. Berarti sampai pada akhirnya Kak Vivi memutuskan, this is someone yang Kak Vivi pilih gitu ya. Itu gimana sih Kak ceritanya? Karena pasti nih ya, penonton-penonton ini juga kebanyakan mahasiswa Kak Vivi. Pasti ini sekarang juga, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang kayak udah, habis ini lulus nih gitu, apa ya, nikah Kak gitu. Nah itu sampai Kak Vivi ada di titik, oke, aku memutuskan untuk menikah gitu ya. Dan kira-kira apa nih alasan Kak Vivi udah, oke, aku siap gitu? Menurut aku, kenapa akhirnya aku memutuskan menikah? Yang pertama kayak aku udah selesai ya dengan diriku sendiri. Aku udah tahu kebahagiaanku. Aku sudah membahagiakan diriku sendiri. Selesai nih urusanku dengan diriku sendiri, selesai. Kemudian aku merasa bahwa hidup nih nggak bisa gini-gini aja, nggak bisa hidup dengan diriku sendiri doang. I need to get a higher level. Jadi dalam kehidupan aku mikirnya dalam pandanganku. Kehidupan itu pasti ada level-levelnya ya kan, level ketika kita masih bayi, toddler ataupun remaja, meniti karir, meniti akademik, dan ada juga level ketika kita menikah. Nah itu udah aku harus naik level nih, kalau enggak kehidupanku bakal gitu-gitu aja. Nah jadi salah satu alasan kenapa aku oke nih deal menikah, aku siap menikah, karena I'm ready to get the stage of life to change my stage of life gitu. Oke. Wah, berarti ada di titik itu ya Kak Vivi ya. Kayaknya emang sudah fasenya, masanya, dan aku ingin upgrade gitu ya. Ini pastinya pingin mencetak generasi-generasi juga nih, melahirkan generasi-generasi. Waktu itu nggak kepikiran sama itu ya? Pas masih muda emang kamu kepikiran nanti punya anak kayak gimana? Enggak kan? Belum ya. Iya, tapi lebih ke kayak nanti punya suami gimana sih, mau ngapain ya kan ya? Iya. Tahapannya sampai situ ya pada saat itu ya. Oke, berarti aku menikah nih. Kalau boleh tahu Kak Vivi menikahnya umur berapa sih Kak? Aku umur 30, hampir 30 kurang 3 bulan. Iya benar, 30 kurang 3 bulan. Nah, kalau untuk ukuran Madura itu udah telat banget mah ya. Itu dia. Nah, aku udah sama sepupuku tuh udah bilang perempuan perawan tua. Oh iya, sempat ada hubungan seperti itu juga. Sepupuku itu memang udah bilang kayak gitu. Aku kayak no hard feeling, maksudnya kayak aku udah melakukan segala hal nih, jadi kayak bodoh amat lah gitu. Terus aku nikah di umur 30, tapi aku kalau ditanya kalau misalkan aku punya kehidupan lagi, apakah aku akan tetap menikah di umur segitu atau younger? Aku akan milih no. Kalau bisa agak ke atasan dikit nggak apa-apa, I'm fine. Karena kenapa? Masih banyak kayak pengen yang kalau bisa ya, ini segini udah cukup. Tapi kalau ditambah lagi, explore lagi yang lain, aku mau.
explore tentang kehidupan gitu loh. Yang beberapa hal yang belum aku ini mungkin kayak kerja di international institution kayak Google, Amazon, terus UN. Kalau UN mungkin terkenalnya PBB. Nah itu aku pengen kerja di situ, terus minimal kayak aku magang di situ. Itu keinginan kuat Kak Vivi itu ya? Iya, aku pengen banget gitu loh. Kayak karena dulu di zaman aku muda, aku belum bisa sampai merambah ada perusahaan-perusahaan ini. Maksudnya aku taunya Google ini ya udah ada di HP, ada di laptop, ada di ini. Tapi aku nggak pernah, itu sebuah perusahaan yang bisa we can get into that gitu. Nah itu yang nggak aku tahu gitu loh. Terus aku kayak pengen karena aku sadar maksudnya otakku bisa lumayan bisa diandalkan. Aku pengen ngambil jurusan yang lebih ekstrim, mungkin kayak lebih ke IT ataupun sesuatu yang lebih challenging. Itu yang kalau misalkan aku punya kehidupan yang lain mungkin ya. Achievement itu yang pengen dicapai ya. Jadi kalau ditanya nyesel nggak sih nikah telat, enggak karena aku udah maksudnya waktu itu aku ditanya sama almarhum omku. Ketika aku ini sebelum meninggal, beliau nanya kayak, terus kamu abis ini mau ngapain? Kayak abis ini mau ngapain setelah punya anak? Kamu apa yang pengen kamu kerjain? Apa ya? Aku belum ini sih, maksudnya masih fokus ke anak dulu, kataku gitu. Terus omku punya jawaban sendiri. Tapi kamu udah melakukan semuanya sih. Ya udahlah gitu. Kayak dia. Padahal, Padahal Kak Vivi di otaknya masih pengen explore banyak hal lagi ya? Banyak, tapi kayak for what I have dan itu that's enough for me gitu. Bersyukur dengan yang sudah ada saat ini ya. Iya, maksudnya kayak aku nggak nyesel kok, aku banyak melakukan kayak misalkan kayak mau beli sesuatu yang mahal, aku udah pernah. Terus kalau misalkan mau jalan-jalan kemana, aku udah pernah. Aku mau ngapain, aku udah pernah. Mau nge-gym, aku udah pernah. Aku udah pernah melakukan segala hal yang aku pengen. Jadinya ketika setelah aku menikah, aku tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Jadi misalkan kayak aku mau traveling, I don't have to post on my social media. Kayak ketika aku nggak post on my social, I will be sad. Terus kayak, kenapa aku nggak post gitu? Karena aku udah ngepost tuh, udah yang keren-keren aku udah post waktu aku sebelum menikah. Jadi kalau ketika sudah menikah ya udah, aku punya di kehidupan yang lain yang lebih slow living, mungkin kayak lebih tenang, damai, itu sih kayak. Jadi aku tidak butuh validasi yang lain dari orang lain, tapi kebahagiaan cukup dari aku, dari keluarga kecilku, gitu aja. Kak Vivi bahagia dengan perannya sekarang sebagai seorang istri, seorang ibu ya. Wah luar biasa. Jujur susah tahu Kak punya mindset yang seperti itu. Pasti banyak apalagi di Madura ya, dengan omongan-omongan seperti tadi Kak Vivi sampaikan, itu pasti kayak masih banyak kayaknya udah fasenya nikah muda, malah banyak banget kan sekarang, malah banget kayaknya nikah lah gitu, udah pusing mikirin tugas kuliah, aku kayaknya baiknya nikah aja deh. Itu banyak banget anggapan-anggapan aku juga pikirin kayak gitu. Kalau S1 tuh waktu S1 kayak waktu S1 ya. Kalau S2 kan udah mikirnya udah beda. This is for myself. Kalau S2 tuh, kalau S1 tuh kayak masih kayak labil, aku nggak mau hujan, aku mau nikah aja. Ada memang dari dulu emang ada ya Pak. Kayak maksudnya stereotip emang pemikiran kayak gitu. Apakah dengan menikah semuanya selesai? Enggak ternyata juga, dong. Setelah menikah ada masalah-masalah yang lain yang lebih berat yang lain gitu. Oke. Apakah Vivi? Tadi kan Maya bilang banyak banget anggapan kayak aduh pusing nih tugas kuliah. Nah ini nih kadang marak juga nih yang menyebabkan salah satu alasan gitu ya, maraknya pernikahan usia dini atau usia muda. Nah, kalaupun harus menikah muda karena susah melawan kultur Madura atau budaya Madura, apa sih Kak yang harus dipersiapkan agar kita tetap bisa nih nantinya melanjutkan karir? Gitu, itu gimana? Sebenarnya susah banget sih kayak ngelawan kultur itu tuh kayak itu kayak butuh perjuangan ekstra, karena kayak aku pun kayak sesuai pengalamanku ya, melawan ibuku sendiri untuk tidak cepat-cepat menikah gitu tuh kayak
aku masih mau ini dong, mau sekolah, itu agak susah. Tapi kalau kita pelan-pelan, yang pertama itu paling berpegang teguh, apa kemauan kamu itu harus jelas. Berpegang teguh. Iya, maksudnya kayak punya prinsip. Dan kamu harus berpegang teguh pada prinsip itu, mau kamu itu apa gitu loh. Nah, kamu bisa melawan semuanya. Misalkan kayak aku mau S2 di luar, aku mau S2 di luar, ya udah terus pegang itu, apapun tantangannya, halangannya, hadapin. Enjoy the pain. Enjoy the pain. Oke. Jadi kayak mau yang lain, pastinya banyak banget ininya, tantangannya. Terus kayak tentang menikah muda itu aku nggak masalah sih, siapapun mau menikah muda, you're itu welcome to do ya? that. Yeah. Everyone can have their choice of life. Kayak itu keputusan hidup kamu, terserah. Aku nggak bisa ngelarang kayak ih kamu kok nikah muda sih, enggak, aku nggak bakal kayak gitu, terserah. Karena aku nikahnya umur 30 terus aku menganggap bahwa yang lain nikah muda itu salah. No, it's a big no. Terserah kamu mau menikah muda, nggak apa-apa, tapi satu yang harus diperhatikan, ketika kamu memutuskan untuk menikah muda, yang pertama, pilih pasangan yang bisa berkomunikasi dengan kamu. Maksudnya maksudnya berkomunikasi, karena untuk menikah itu yang paling penting adalah komunikasi. Nah, yang dimaksud komunikasi itu komunikasikan apa tujuan kamu dalam hidup. Nah, maksudnya gini, sebelum menikah kamu tentukan goals kamu itu apa. Misal kamu goals kamu, aku pengen punya bisnis yang gedungnya tingkat 2, contoh. Nah, itu sebelum nikah komunikasikan ke suami. Terbuka ya? Iya, terbuka. Suaminya, bukan suaminya mampu mewujudkan, tapi suaminya support ide kamu, enggak. Terus juga kalau bisa kayak si suami ini, bukan ini ya, support itu bukan berarti mewujudkan, menyediakan semua dananya atau semua fasilitas untuk mewujudkan impian itu, enggak. Karena jangan harap we will be treated as a princess, as a queen after marriage. That's a big lie. Tapi komunikasikan bahwa aku punya mimpi ini, pengen punya bisnis yang gedung 2 lantai, misal contoh ya. Nah, menurut kamu setelah menikah, apakah aku masih bisa mewujudkan itu? Dengan caraku sendiri, misal aku kayak nabung dulu dari penghasilanku, terus aku baru mewujudkan bisnis itu. Gitu. Apakah kamu akan menghalangi? Apalagi ketika punya anak, apakah aku masih bisa terus bekerja apa enggak? Itu diomongin. Itu yang paling penting untuk kalau misalkan menikah muda. Jadi please jangan bucin banget. Teman-teman dicatat ya. Jangan bucin. Ya itu yang paling penting, jangan bucin banget. Itu mungkin bisa dijadikan faktor yang kedua kali ya. Komunikasi, jangan bucin. Terus juga ya menyambung yang bucin tadi itu, harus cinta itu harus diseimbangkan dengan logika. Menarik. Jadi cinta, hati berperan di situ, tapi otak harus jalan. Nah, yang dimaksud otak harus jalan, balik lagi ke goals of life tadi. Goalsnya, misalkan kamu tetap mau, misal contoh yang kita bahas sekarang, kita bahas tentang S2 di luar negeri. Oke lah, karena mungkin faktor culture atau faktor keadaan yang lain-lain, kita diharuskan menikah muda. Komunikasikan lagi ke suami kamu. Ini yang paling penting, komunikasi ke suami ya, bukan keluarga suami atau keluarga sendiri. Nah, partner kita nanti nih, suami. Kita we will live forever with him. Bisa nggak sih aku setelah menikah S2 ke luar negeri gitu? Bisakah tetap kayak gitu? Bisakah tetap aku punya mimpi kayak gitu? Apakah kamu akan mensupport aku gitu? Memberi dukungan untukku untuk terus ngambil menjalani mimpi itu, bisa nggak? Kalau dia cuma bilang bisa, no, it's a big lie. Harus jelas, harus detail. Jenis dukungannya tuh kayak gimana? Harus kayak iya, menurutku itu enggak. Kalau misalkan dia defense, misal contohnya kayak
nggak make sense. Emang kamu kenapa mau kuliah S2? Terus ininya gini. Ada komunikasi, ada debate di situ. Terus akhirnya dia bilang, "Oke, nggak apa-apa, aku dukung kamu." Itu boleh. Kalau cuma kayak, "Iya sayang, nanti aku dukung kamu," it's a big lie. Oke, bisa beda dengan kenyataannya nanti ya ketika sudah menikah. Jadi harus benar-benar komunikasiin gitu loh. Benar-benar kita kulik lebih dalam ya teman-teman ya. Kalau misal sudah ada someone-nya nih, seseorangnya, kita cari tahu ini bisanya apakah bisa-bisa yang tidak bisa gitu ya, atau beneran bisa suportif kita sebagai istrinya nanti. Jadi kayak nggak apa-apa menikah muda, tapi tetap harus punya goals of life gitu. Oke, luar biasa ya Jameders ya. Jadi menarik tadi nih. Ini kayaknya topiknya juga disukai sama Jameders yang lagi nonton, karena teman-teman pasti lagi galau-galaunya nih. Mungkin ada yang bucin. Nah, itu dicatat pesan-pesan tadi ya yang udah Kak Vivi sampaikan. Nah, Kak Vivi tadi sempat singgung bekerja di Kementerian Keuangan. Tadi ya menyinggung tadi yang sudah dibahas. Kak Vivi saat ini masih di Kementerian Keuangan? Kalau untuk saat ini udah enggak. Jadi waktu zaman Covid tahun 2000, kan aku punya anak itu tahun 2021. Nah, habis gitu kita mulai WFO, kantorku mulai WFO, dan aku sering ninggalin anakku di sini. Karena kebetulan suamiku kerja di Sumeneb juga ya. Mungkin udah pada tahu kerja di mana kan. Nah, terus jadi aku harus beberapa kali karena harus dinas ke kota mana, keluar kota, aku nggak bawa anakku. Di awalnya sebelum aku menikah, ini termasuk salah satu topik yang aku komunikasikan dengan calon suamiku waktu itu. Jadi waktu itu aku bilang, nanti kalau punya anak, ya udahlah selayaknya pada umumnya orang-orang itu, ya udahlah titipin ke daycare gitu. Nah, tapi ternyata ya setelah aku punya anak, mungkin ini ya perempuan itu beda-beda mungkin ya. Ketika udah punya anak, I feel something different ketika menjadi ibu. Loh, kok nggak tega nih ninggalin anak gitu. Kayak aku selalu kayak nangis gitu loh ninggalin anakku gitu. Kayak kenapa yang lain bisa, kenapa aku enggak sih gitu ya kan. Terus kayak aku balik lagi kayak pikir-pikir lagi, sebenarnya apa sih yang aku mau di kehidupanku, apa yang aku mau setelah menikah, apa yang aku inginkan dalam kehidupanku. Nah, karena aku udah selesai sekolah, mimpi untuk sekolah di luar udah selesai, untuk hal-hal dunia aku udah selesai, jadi aku balik lagi ke akhirat, ke hal-hal yang di lingkup akhirat. Aku balik lagi ke situ, apa yang aku mau tabung untuk akhiratku nanti. Nah, ini ada nih ladang pahala nih di depan kamu. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin lakukan untuk anak kecil ini, titipan ini. Satu, aku pengen melahirkan normal. Aku nggak menyalahkan sesar atau every mother has their struggle gitu ya. Tapi ini keinginanku ya. Dalam pemikiranku, aku pengen jadi wanita sempurna untuk aku ya, untuk yang aku milikin. Aku pengen bisa melahirkan secara normal. Terus aku pengen menyusui anakku sampai dia umur 2 tahun full gitu. Nah, itu yang pengen aku wujudkan. Selain hal-hal yang lain sebelum aku menikah. Jadi setelah menikah aku punya goals lagi nih. Gitu. Oh, aku pengen anakku begini, aku pengen anakku begini. Nah, plus juga aku pengen memperbaiki akhiratku juga lewat anak ini. Jadilah setelah balik lagi ke pemilihan pasangan, jadi aku komunikasikan sama pasanganku. Maksudnya kayak bukan konsultasi sih, lebih tepatnya kayak gimana nih kalau aku resign, ini gini gitu. Jadi tadi ya dari Kementerian Keuangan ini jadi komunikasi aku juga karena udah kayak kasihan banget sih, maksudnya anakku jadi anakku nggak bisa minum ke yang pakai botol gitu loh. Jadi harus direct breastfeeding. Jadi harus langsung ya. Jadi kasihan juga, maksudnya kayak ya udah toh karir udah pernah ditempuh, sekolah udah pernah ditempuh, sekarang
stage of life lagi Fokus yang ke lain, anak. ya udahlah aku jadinya fokus ke anakku. Nah, akhirnya aku pilih pekerjaan freelance. Oke, berarti itu yang ditekuni sekarang juga? Itu waktu setelah resign. Setelah resign itu, oke. Jadi aku jadi waktu aku di Jakarta, aku selain aku kerja di Kementerian Keuangan itu, aku bikin kayak sebuah platform, mungkin bisa dibilang platform, not startup, it's too big, kayak bisa dibilang platform. Jadi aku bikin untuk platform untuk international school, international student di Jakarta. Itu kan ada kalau kayak beberapa yang notice itu Jakarta Intercultural School atau Mentari, terus sekolah-sekolahnya artis lah kalau kalau yang British International School itu. Nah, mereka itu butuh private tutor. Oke. Karena kurikulum mereka itu beda. Jadi mereka nggak pakai kurikulum nasional. Kalau kalau kita kan ikut kurikulum nasional Indonesia ya. Tapi kalau sekolah-sekolah mereka itu beda. Kurikulumnya itu satu pakai IB, International Baccalaureate. Nah, itu yang kedua itu IGCSE. Oke, apa tuh Kak? Namanya kepanjangannya apa, pokoknya international apa gitu. Tulisannya AGCSE gitu. Jadi memang ada kurikulum beda. Dan itu kayak wow, ini pas aku baca itu kayak wah, maksudnya ada bedanya ya ternyata. Kenapa si Tasha Kamila sekolah di situ, kenapa sih mau di Ayunda itu otaknya ini, karena memang apa yang ditaruh di gelasnya mau di Ayunda itu beda gitu sama yang kita yang sekolah di nasional. I realize something. Nah, aku bikin platform untuk yang tutoring them. Jadi kayak yang dari lulusan luar aku tampung, mau nggak nih dapat pekerjaan tambahan gitu. Nah, karena lumayan satu kali sesi itu 1,5 jam itu kita bisa dapat 200 sampai 450 ribu per sesi gitu. Nah, itu untuk kurikulum khusus itu. Nah, itu yang aku tekunin setelah aku resign. Setelah resign tadi ya. Iya. Terus, nah untuk sekarang aku aku punya pekerjaan beda. Aku di tim project ya. Aku salah satu tim di project di bawah Bappenas sekarang. Gitu. Oke, project apa nih Kak? Kalau boleh di-spill dikit. Kalau untuk projectnya masih di lingkup-lingkup kayak tentang Indonesia, perkembangan Indonesia gitu-gitu. Oke, menarik ya. Wah, luar biasa banget Kak Vivi ya. Tadi sharingnya banyak banget, ceritanya, perjalanannya, gimana bisa sekolah, sampai tadi kita bahas menikah juga ya. Ini agak kemana-mana juga nih topiknya. Kalau boleh nih Kak, kita udah mau masuk ke closing. Kalau Kak Vivi boleh kasih pesan, nanti boleh lihat kamera juga, ke Jameders yang lagi nonton, pesan buat generasi muda, karena banyak generasi muda pastinya yang nonton. Kira-kira apa Kak pesan yang mau disampaikan? Mungkin pesannya itu yang pertama itu kalau yang pertama itu kita harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup sebagai perempuan ya, bukan manusia ya. Sebagai perempuan itu maksudnya kayak kamu mau apa sih di hidup kamu? Apakah kamu cuma mau jadi manusia yang bernafas dan hidup untuk makan, atau makan untuk hidup kamu gitu. Nah, salah satu contohnya ya seperti yang aku bilang tadi, I want to be different. Itu adalah mungkin bisa ini. Jadi aku nggak mau nih sama kayak yang lain nih, kayak yang lain lulus kuliah begini, aku nggak mau gitu. Untuk mahasiswa mungkin ya, ini salah satu bukan penyesalan sih, salah satu yang belum pernah aku cobain dan pengen aku cobain kalau aku jadi mahasiswa. Satu itu, yang pertama itu pertukaran pelajar, student exchange. Nah, kalau di kampus kalian itu ada, ikut please ikut. Apalagi kalau student exchange-nya itu ke luar negeri, please ikut. Recommended ya? Banget. Kayak kalaupun please datangin dosen-dosen kalian, Pak ada nggak Pak info student exchange? Pak ada nggak info student exchange ini? Ada ini nggak? Ada nggak? Please
ikutin yang banyak. Kalau apalagi kalau buat kalian yang dapat privilege orang tuanya mampu, udahlah, harta kan buat kalian juga gitu loh. Ya udahlah, mintain aja ya buat ikutin student exchange itulah. Iya, privilege kita itu ya. Iya, iya. Terus yang kedua, apa tuh? Yang kedua magang. 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 Nah, kalau bisa cari yang tempat magang itu, cari yang perusahaannya itu yang gede. Itu yang pengen aku lakukan di kehidupan selanjutnya adalah magang. Aku pengen magang yang pertama itu kayak Islamic Development Bank, UN, terus kayak kalau misalkan aku kuliahnya di luar negeri, aku pengen magang di Google, Amazon, atau di mana yang bertaraf internasional, ataupun kayak cari tempat magang yang keren lah, yang diketahuin sama semua orang gitu. Oke. Terus itu yang sebagai ini nggak melulu perempuan ya, tapi lebih spesifik ke perempuan. Terus yang kedua, yang pertama tadi kan goals of love, yang kedua seperti yang aku sampaikan bahwa kayak perempuan itu biasanya kayak lebih ke bucin. Please, cintanya diseimbangkan dengan logika. Tolong ya perempuan-perempuan. Iya, mencintai sekadarnya aja, sewajarnya aja gitu. Oke. Mungkin itu aja sih gitu. Oke, wah pesannya dapat banget ya teman-teman ya. Maya juga belajar banyak nih dari Kak Vivi hari ini. Semoga Jameders yang lagi nonton dimanapun kalian berada juga sama dengan Maya, belajar banyak dari Kak Vivi di hari ini. Kak, Maya mau ngucapin makasih banyak. Aku juga makasih banyak tahu Maya diundang ke sini. Seneng banget ada Kak Vivi di sini. Maya jadi bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya, semoga sukses ya Kak ya untuk kedepannya. Kak Vivi jadi ibu yang luar biasa. Kak Vivi jadi tadi ya yang akan mengajarkan keilmuannya juga ke anak-anaknya, semoga mendidik generasi yang luar biasa nanti, dan semoga goalsnya apapun itu tercapai setelah ini. Kamu juga ya Maya, berbalik ke doa yang baik berbalik ke kamu ya Maya. Amin, thank you banget ya Kak ya. Oke, kalau boleh nyimpulin sedikit nih teman-teman, ada beberapa hal yang Maya highlight ya, Maya notes. Jadi berbeda itu penting, it's okay, no problem. Jadi berbeda itu nggak apa-apa asalkan kita tetap punya prinsip yang teguh. Apapun itu teman-teman bisa tentukan gitu ya, aku punya prinsip ini, jadi berbeda itu gak apa-apa, jadi unik pun gak masalah, terutama buat perempuan ya karena tema kita perempuan. Nah terus gagal juga, tadi aku meng-highlight Kak Vivi ini prosesnya itu luar biasa. Kak Vivi ada di posisi seperti sekarang itu bukanlah hal yang mudah. Kak Vivi melewati banyak proses, banyak gagal, tapi poinnya adalah gagal gak masalah, asalkan gimana gagal ini dipandang sebagai suatu yang positif dan gimana caranya teman-teman bisa bangkit setelah gagal itu. Betul banget. Oke. Enjoy the pain. Enjoy the pain. Catat ya teman-teman ya. Sama tadi juga yang penting punya goals of life. Teman-teman harus punya nih. Mau nanti teman-teman jadi istri, jadi ibu, jadi pejabat, punya karir yang luar biasa, teman-teman harus tetap punya goals of life. Love yourself. Jadi teman-teman cintai diri teman-teman terlebih dulu ya. Jadi sebelum, terutama ketika nanti bagi Jameders yang mungkin belum menikah, ya bahagiakan diri teman-teman sendiri dulu sebelum teman-teman akan membahagiakan orang lain. Dan notes juga, komunikasi itu penting untuk kita memilih kriteria ya pasangan yang nanti akan jadi partner hidup kita, dan jangan bucin. Jangan bucin ya. Oke, itu yang Maya notes dari sharing bersama Kak Vivi hari ini. Semoga teman-teman juga banyak ngambil hal-hal bermakna seperti Maya di sini. Dan teman-teman Jameders semua yang lagi nonton, terima kasih banyak karena udah support konten kita. Tetap like, komen, dan subscribe agar kita makin semangat untuk posting-posting konten-konten yang bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Jamed selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi. Thank you Kak Vivi. Thank you Maya. Thank you Kak. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Sehat selalu Kak Vivi. Sehat selalu juga Maya. Buat tim semuanya makasih. Amin. Makasih semua.